Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman kelas IKP. Selamat sore juga buat Mbak Ayu. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kami dari kelompok Food and Beverage Marketing akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, Noisal Atakamsa dengan NIM 153210045. Kemudian ada Shirley Patricia dengan NIM 153210043. Ada Evita Ratnasari dengan NIM 153210051. Ada Razaka Haris dengan NIM 153210056. Dan terakhir ada Salma Novira Putri dengan NIM 153210064. Eh, yang pertama ada sedikit penjelasan mengenai apa sih itu food and beverage. Seperti namanya, food and beverage berarti suatu hal yang berkaitan dengan industri makanan dan minuman. Food and beverage sendiri sering disingkat sebagai F&B ya teman-teman. Bisnis F&B ini memiliki berbagai macam jenis, mulai dari coffee shop, restoran, fast food, cafe, makanan kaki lima, catering, dan masih banyak jenis lainnya. Bahkan di industri yang sedang berkembang sekarang ini banyak sekali eh, banyak sekali perubahan-perubahan baru, perkembangan-perkembangan baru mengenai bisnis F&B ini. Karena karena hakikat manusia yang membutuhkan makanan serta minuman untuk bertahan hidup, dan food and beverage ini kan sebagai salah satu eh, kebutuhan pokok manusia ya, maka bisnis F&B ini merupakan bisnis yang hampir tidak ada matinya dan selalu akan mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebagai contoh, kini terdapat berbagai macam cara untuk melakukan bisnis F&B, mulai dari produk rumahan, pesan makanan online, bahkan kini yang sedang tren yakni catering makanan sehat dan catering makanan untuk anak. Meskipun bisnis F&B ini bisa dibilang bisnis yang pasti selalu akan dibutuhkan masyarakat setiap harinya, namun bukan berarti seluruh bisnis F&B yang dibuat oleh masyarakat akan memiliki banyak konsumen dan mendulang kesuksesan. Sebagai bukti nyata ya, banyak sekali orang-orang yang merintis usaha di bidang food and beverage ini mengalami kegagalan. Kegagalan ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yakni marketing mereka yang tidak sesuai dengan tujuan dari usaha yang mereka dirikan. Maka dari itu perlu adanya strategi usaha yang jitu, terutama dalam hal marketing produk, agar nantinya produk yang ditawarkan ini diketahui dan diminati oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada riset jurnal yang akan disampaikan oleh Rasta Haris. Iya, saya melanjutkan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang riset jurnal Food dan Marketing dengan title bertuliskan mengidentifikasikan pemasaran makanan untuk remaja, tinjauan pelingkupan yang ditulis oleh Truman dan Charin Elliott melalui publikasi International Journal Behavior, Nutrition and Physical Activity. Iklan makanan di zaman sekarang itu sangat mudah ditemukan di berbagai tempat umum seperti televisi, tayangan, iklan yang disajikan acara menarik seperti menyebabkan orang tuh pengen banget sama makanan tersebut. Akibatnya konsumsi makanan cepat saji terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemasaran makanan pun mempengaruhi perilaku remaja melalui dua cara, yaitu iklan menciptakan harapan yang meningkatkan keinginan untuk membeli. Dengan iklan yang sangat menekan keinginan masyarakat lah, membuat konsumen semakin ingin membeli. Dan kedua, iklan mengubah pembelian makanan ini dengan perasaan positif seperti kebahagiaan dan kepuasan. Hal ini menyeratkan bahwa dengan membeli makanan cepat saja akan menciptakan suasana hati yang menyenangkan. Selanjutnya, nah, dalam pemilihan jajanan merupakan pewujudan perilaku, bisa dibilang seperti itu. Sedangkan kalau faktor-faktor yang memengaruhinya terbentuk beberapa perilaku seperti dalam faktor internal dan faktor eksternal. Pengetahuan ini bisa meliputi pengetahuan gizi makanan, kecerdasan, persepsi, emosi, dan motivasi dari luar. Faktor yang mendukung pemilihan makanan itu bisa dibagi menjadi tiga, yaitu faktor terkait makanan, faktor personal berkait dengan pengambilan keputusan pemilihan makanan, dan faktor sosial ekonomi.
Adapun hasil penelitian terkait makanan sebanyak 54,3% memiliki makanan jajanan yang tidak sehat. Terkait personal kesebanyakan 64,5% memilih jajanan yang tidak sehat. Terkait sosial ekonomi itu sebanyak 55,4% memilih makanan jajanan yang juga tidak sehat. Pemilihan terkait kesediaan makanan jajanan di sekolah itu mendapatkan hasil bahwa anak-anak lebih memilih makanan jajanan yang tidak sehat. Selanjutnya. Nah, dari penelitian yang sudah dipaparkan tersebut dapat ditemukan bahwa anak usia remaja itu memiliki kebiasaan jajan yang sulit untuk dihilangkan. Sedangkan makanan jajanan yang diiklanin tidak memenuhi syaratan itu banyak banget di dunia-dunia dan mengancam kesehatan anak sehingga diperlukan kemampuan anak dalam pemilihan jajanan yang tepat. Hasil penelitian bahwa kualitas makanan dan bauran pemasaran terhadap makanan itu bisa memiliki dampak secara positif dan signifikan terhadap kehidupan para anak dan remaja, sedangkan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya materinya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya. Di sini kelompok kami mengambil buku yang berjudul Food Marketing to Children and Youth, Street or Open Graffiti. Di buku tersebut terdapat 7 bab yang masing-masing memaparkan bagaimana sih hubungan antara pemasaran makanan juga diet pada remaja dan anak-anak. Buku ini berisikan hubungan dan pemasaran dan diet pada anak-anak. Pada tahun 2004, Komite Pemasaran Makanan dan Diet Anak dan Remaja dibentuk di Amerika. Misinya adalah untuk menyelidiki apa yang diketahui tentang praktik pemasaran makanan dan minuman saat ini, dampaknya terhadap nutrisi dan kesehatan anak-anak, dan digunakan untuk mempromosikan pilihan makanan dan minuman sehat di kalangan anak-anak dan remaja. Komisi tersebut mengakui bahwa banyak faktor yang saling berinteraksi mempengaruhi kesehatan dan berat badan anak-anak juga remaja, termasuk norma sosial, budaya, faktor sosial ekonomi, ras atau etnis, pendidikan, dan aktivitas fisik. Meskipun penting, namun fokus laporan ini tidak secara khusus membahas peran pemasaran makanan dan minuman dalam diet anak-anak dan remaja. Masalah ini adalah fokus perhatian mempertimbangkan buku sistematis komite yang dibangun di bagian yang cocok untuk seluruh teks lapor ini mewakili hasil kesehatan pola makanan dan gizi remaja, pemasaran makanan dan minuman untuk anak-anak dan remaja, diet anak-anak dan remaja yang terkait dengan pemasaran makanan dan minuman untuk terapi dan kesehatan, lingkungan kebijakan. Berdasarkan penemuan ini, komite telah mengkonfirmasi 5 kesimpulan umum yang merupakan dasar dari rekomendasi tersebut. Rekomendasi tersebut mencerminkan tanggung jawab dari berbagai sektor yang meliputi produksi, prosesan pengemasan dan penjualan makanan dan minuman, standar praktik pemasaran, inisiatif media dan hiburan, orang tua pengasuh dan keluarga, lingkungan sekolah, dan kebijakan politik. Lalu bagaimana sih kesehatan diet dan pola makan anak-anak dan remaja pada masa kini? Tinjauan komite tersebut mengenai kesehatan pola makan dan pola makan anak-anak dan remaja menemukan beberapa masalah dan tren yang relevan dengan pertimbangannya tentang potensi praktik pemasaran untuk mempengaruhi pola ini. Anak-anak dan remaja saat ini menghadapi masalah kesehatan baru terkait diet yang tidak terduga hanya satu generasi yang lalu. Meningkatnya prevalensi obesitas dan diabetes tipe 2, dan meningkatnya insiden sindrom metabolik pada anak-anak dan remaja dari segala usia dan di semua kelompok etnis berpotensi mempengaruhi peningkatan kesehatan yang dialami anak-anak di dimensi lain selama 30-40 tahun terakhir. Anak-anak dan remaja saat ini memiliki asupan asam lemak jenuh, asam lemak trans, dan natrium yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan. Selain itu, asupan makanan kalsium, kalium, serat, magnesium, dan vitamin E cukup rendah untuk menjamin perhatian. Gadis remaja usia subur dan balita berpenghasilan rendah terutama berisiko kekurangan asupan zat besi. Selain tren terbaru dalam kesenjangan kesehatan anak, mengungkapkan bahwa kesenjangan sosial tetap ada, meskipun ada peningkatan signifikan dalam tingkat kesehatan anak secara absolut. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan mengalami disparitas kesehatan sosial dan gizi yang lebih besar jika dibandingkan dengan anak-anak berpenghasilan menengah dan tinggi. Asupan nutrisi anak-anak dan remaja mencerminkan pilihan makanan dan minuman mereka yang telah
berubah secara substansial dari waktu ke waktu. Diet sehat memberikan jumlah nutrisi yang direkomendasikan dan komponen makanan lainnya dalam perkiraan kebutuhan kalori untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan normal, lintasan berat badan yang sehat, dan keseimbangan kalori. Namun, pola konsumsi saat ini menunjukkan asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan serta produk susu yang sangat rendah sehingga secara tidak proporsional dan asupan makanan dan minuman berkalori tinggi dan rendah nutrisi yang tidak proporsional. Dan selanjutnya ada pengaruh pemasaran pada diet dan kesehatan terkait diet anak dan remaja. Gimana sih pengaruh antara pengaruh pemasaran pada diet dan kesehatan diet pada anak remaja? Di bab ini difokuskan dalam identifikasi dan evaluasi bukti penelitian mengenai imbas pemasaran kuliner dan minuman dalam diet dan kesehatan terkait diet anak-anak dan remaja. Panitia melakukan pencarian yang luas, termasuk database online, tinjauan literatur, dana penjangkauan para ahli untuk mengidentifikasi satu bukti penelitian yang relevan dan penting. Proses seleksi tersebut mengidentifikasi studi untuk dimasukkan pada tinjauan. Dengan memakai kerangka kausal dan proses peninjauan bukti yang sistematis, komite menilai bukti yang tersedia mengenai imbas pemasaran kuliner dan minuman terhadap pola makan kaum belia dan kesehatan terkait pola makan. Di berikutnya ada membahas tentang dampak dari berbagai kebijakan dan program publik yang dilaksanakan oleh pemerintah di semua tingkatan berpotensi mempengaruhi pola makan anak dan remaja. Mulai dari pedoman diet, pendidikan dan promosi gizi, kebijakan program gizi sekolah, pelabelan makanan, regulasi pemasaran makanan, produksi, distribusi, dan kebijakan harga, semuanya memiliki potensi tersendiri untuk mempengaruhi pola makan serta pilihan dari lingkungannya serta proses pemasarannya. Program-program ini juga didukung bahkan disponsori langsung oleh pemerintah di tingkat federal, negara bagian, serta lokal. Selain itu, beberapa pihak kemitraan federal seperti USDA, US Department of Education Health, US School College Challenge, DHHS, Small Step, dan Small Step Kids juga ikut mempromosikan program ini. Salah satu programnya sendiri ialah menggunakan labeling gizi. Hal ini karena labeling gizi merupakan salah satu sarana utama penyampaian informasi gizi kepada masyarakat. Pentingnya meningkatkan strategi untuk menggunakan label makanan sebagai alat pendidikan ditekankan oleh inisiatif perusahaan. Baru-baru ini juga menggunakan logo atau ikon yang eksklusif yang menggambarkan dari karakter perusahaan tersebut untuk mengkomunikasikan kualitas nutrisi dari produksi bermerek mereka. DHHS Food and Drug Administration atau FDA adalah lembaga utama yang bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan label makanan dan minuman untuk menyampaikan informasi nutrisi dan klaim kesehatan, dan merupakan kunci kemajuan dalam memastikan konsistensi dan efektivitas inisiatif industri dan pemerintah menggunakan grafik dan standar tersebut untuk menyampaikan kualitas gizi makanan dan minuman dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak, remaja, dan orang tua mereka. Berikut tersebut adalah sedikit resume buku yang diambil dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya. Kami juga melakukan studi case terhadap dua brand yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu brand makanan cepat saji McDonald's atau yang dikenal juga dengan McD, dan brand minuman Kokomi. Di sini saya akan menyampaikan studi case yang pertama, yaitu brand McDonald's Indonesia. Next. Untuk strategi yang pertama adalah content relate with trends or hot issue. Pihak McD memanfaatkan topik yang sedang hangat dan selalu mengikuti perkembangan tren masa kini dalam membuat konten di media sosialnya. Di sini kami mengambil contoh yang pertama, yaitu PPKM, yang awalnya merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi promo puas, kenyang, dan meriah yang juga dibarengi dengan penawaran bundle yang berisi burger. Kemudian contoh kedua yaitu mengambil tren apapun bisa dilakukan walau di rumah saja.
McD memfasilitasi layanan perayaan ulang tahun yang dapat dilakukan secara meriah meski hanya di rumah saja. Kemudian yang ketiga adalah tren Valentine's Day atau Hari Kasih Sayang dengan membuat konten yang bernuansa merah muda yang menggambarkan kehangatan keluarga yang sedang berkumpul merayakan Valentine's. Next. Strategi kedua adalah konten microblog, yaitu konten singkat berupa desain grafis yang menarik dan komunikatif. Microblogging sendiri tidak memerlukan kalimat yang panjang untuk menjelaskan sebuah topik. Di sini, McD menggunakan microblog untuk mengenalkan produk-produk yang dimiliki, seperti pada gambar pertama, paling pojok kiri, yaitu mengenalkan produk Hot Coffee dari McCafe. Kemudian gambar kedua berupa pengenalan produk Beef Prosperity Burger dengan black pepper sauce. Kemudian gambar ketiga berisi McCafe Matcha Series. Dan gambar terakhir adalah pancakes yang diberi nama hot cakes. Next. Strategi ketiga yang dilakukan oleh McD yaitu meningkatkan brand awareness dengan peningkatan penjualan dengan melakukan collaboration dengan BTS. Strategi ini terbukti sangat berhasil hingga menyebabkan antrian yang cukup panjang. Kemudian hal ini dapat berhasil karena McD itu dapat memanfaatkan Korean Waves yang ada di Indonesia dengan baik, dan fans dari BTS atau ARMY di Indonesia juga sangat banyak. Next. Kemudian ada collaborate with other brand. Di sini McD berkolaborasi dengan berbagai bank seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BCA, serta Shopee, Cashback, dan Gojek. Dalam kolaborasinya dengan banyak brand lain, McD menawarkan berbagai macam diskon dan penawaran menarik lainnya. Next. Strategi kelima adalah user-generated content, yaitu bentuk otomatisasi pemasaran oleh customers berupa konten. Di dalam UGC ini memuat review produk yang diunggah di media sosial pribadi dari konsumen tersebut dan dapat berbentuk ulasan, foto, video, dan lain-lain. Konsep dari user-generated content mirip dengan endorsement, hanya saja perusahaan tidak mengeluarkan biaya seperti endorsement. Contoh dari UGC McD dapat kita temukan dalam fitur tag Instagram McDonald's ID. Gambar pertama yang di sebelah kiri yaitu memperkenalkan produk baru McD, yaitu ice cream mixed berries with Fruit Loops yang diunggah oleh akun dengan username Bunjet Foodies dengan likes banyak 115. Kemudian gambar yang kedua adalah produk white chocolate strawberry pastry pie yang di-tag oleh akun _tukang jajan dengan likes sebanyak 364. Next. Strategi keenam ada special gift or free merchandise. McD memberikan free reusable cup atau tempat minum yang dapat digunakan dalam masa pandemi. Kemudian free bantal dengan berbagai desain dan ukuran untuk transaksi minimal 75.000 dan mobil dengan plat kendaraan 10 dalam rangka National Breakfast Day ke-10. Kemudian ada juga free tap sparkling, yaitu minuman taps yang akan diberikan bagi pengguna drive-thru yang memiliki stiker McD di kendaraannya dan melakukan transaksi minimal 70.000. Next. Yang ketujuh adalah sustainability dan safe product. McD tidak menggunakan packaging plastik atau
bahan-bahan yang berbahaya untuk mengurangi global warming dan menggunakan packaging yang lebih ramah lingkungan seperti paper bag. Dalam pelayanannya juga, McD menerapkan protokol kesehatan dengan baik, seperti contoh pada gambar tersebut, para pelayannya juga menggunakan masker, face shield, dan juga sarung tangan untuk menjaga kebersihan dari produk yang diberikan. Next. Yang kedelapan ada storytelling. McD memanfaatkan platformnya yang berupa YouTube untuk berbagi berbagai cerita untuk anak-anak. Seperti contoh pada gambar sebelah kanan, yaitu cerita kebaikan Natal dan video storytelling berjudul Beda Roda Satu Jalur di Drive-Thru McD yang mengisahkan tentang berbagai kendaraan seperti motor, mobil, bajai, becak, dan lain-lain dapat mengantri di drive-thru McD dan tidak ada perbedaan di antara orang-orang tersebut. Video ini juga dikemas menjadi sebuah animasi yang keren dan menarik. Terlebih lagi di Indonesia sendiri terdapat banyak pencinta anime. Next. Strategi ke-9 yaitu Instagram Competition or Challenge. McD mengadakan berbagai macam perlombaan yang juga sebagai strategi untuk memperkenalkan brand McD di tengah masyarakat. Gambar di sebelah kiri terdapat poster lomba menyanyi dan juga membaca puisi untuk anak-anak dalam rangka memperingati Hari Kartini. Kemudian gambar di tengah ada lomba mewarna yang dilaksanakan periode bulan Maret, dan perlombaan mewarna ini biasanya dilakukan setiap bulan dengan berbagai gambar yang berbeda. Kemudian gambar yang ada di sebelah kanan terdapat McDelivery Highest Spender, yaitu challenge bagi customers untuk membeli McD dengan spend money terbanyak dalam bulan Maret hingga Agustus 2022 dan akan mendapatkan hadiah menarik berupa Smart TV 49 inch. Next. Kemudian kaitan dari brand McD dengan buku Food Marketing to Children and Youth, Treat or Opportunity adalah McD melakukan promosi terhadap anak-anak atau remaja dengan menciptakan sebuah produk yang diberi nama Happy Meal. Ketika membeli Happy Meal, anak-anak akan mendapatkan hadiah yang menggemaskan seperti Barbie atau Hello Kitty bagi anak perempuan, dan Hot Wheels atau Beyblade bagi anak laki-laki. Selain itu, packaging yang digunakan juga memiliki desain yang colorful dan ceria. Dalam Happy Meal versi Minions contohnya, seperti pada gambar yang di tengah, McD menawarkan nugget yang berbentuk seperti Minions. Hal ini tidak hanya menarik perhatian anak-anak, tetapi juga para remaja yang menyukai hal-hal lucu dan unik. Kemudian untuk studi case selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu sebuah studi kasus mengenai brand minuman yang sedang diminati oleh kalangan milenial maupun Gen Z, yaitu produk boba tea bernama Kokumi. Sesuai dengan tema dan buku yang kelompok kami bahas, yaitu Food and Beverage Marketing to Children and Youth, konsep yang diambil oleh Kokumi sangat cocok bagi kalangan tersebut karena desain dengan warna yang cerah dan beragam. Juga maskot Koku dan Kumi yang memberikan kesan menyenangkan dan ceria. Selanjutnya, strategi yang pertama itu merupakan konten yang berhubungan dengan tren atau isu terkini. Kokumi telah melakukan berbagai kolaborasi seperti dengan Masker untuk Indonesia dan juga Higen. Bentuk kolaborasi ini mempromosikan suatu produk yang keduanya memiliki tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus
COVID-19. Begitu pula dengan konten yang sering dijumpai di Instagram resmi Kokumi, yaitu tips dan konten-konten informatif lainnya yang berkaitan dengan isu pandemi COVID-19. Next. Yang selanjutnya yaitu konten microblog. Konten microblog ini merupakan konten singkat yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan produk dengan cara sederhana. Pada foto pertama merupakan sebuah upaya untuk memperkenalkan produk popsicle milik Kokumi yang memiliki rasa bernama yang popsicle ini memiliki nama Okinawa Big Boba. Kemudian yang selanjutnya memperkenalkan produk Kokumi dengan rasa baru, yaitu mengandung sebuah lemon, dan di dalam postingan ini juga disampaikan sedikit fakta tentang kandungan lemon yang ada di pink lemonade ini. Next. Strategi yang ketiga yaitu kolaborasi. Kokumi merilis produk-produk baru dalam jangka waktu tertentu bersama brand atau nama lainnya. Kolaborasi yang dilakukan bersama Giselle dan Gempi melahirkan produk minuman baru, yaitu bernama Gempita Milk Tea dan juga Giselicious. Next. Sama halnya dengan 88 Rising dan juga Hello Kitty. Tidak hanya minuman, Kokumi juga pernah melakukan kerjasama yang menghasilkan produk peralatan kosmetik dan juga jeans. Next. Strategi yang selanjutnya yaitu user generated content. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Shirley tadi, user generated content ini merupakan bentuk otomatisasi pemasaran oleh konsumen berupa konten. Pada Kokumi, konsumen ini biasa didapati melakukan sebuah review melalui Instagram mereka ataupun di blog masing-masing, yang bentuknya bisa berupa ulasan, foto, maupun video. Next. Kemudian strategi yang keenam yaitu special moment gift atau free merchandise. Jadi Kokumi ini tidak jarang melalui Instagramnya memberikan suatu informasi mengenai barang-barang yang bisa di giveaway secara gratis dengan ketentuannya juga, yaitu pernah melakukan giveaway iPhone 13, kemudian produk terbarunya juga yang bernama Pink Lemonade, dan sebuah cleaner. Next. Yang selanjutnya, strategi nomor 7 yaitu ketahanan produk dalam pengemasan. Kokumi konsisten dengan desainnya yang penuh dengan warna cerah dan menarik bagi kalangan anak muda. Bentuk produk secara keseluruhan juga hampir sama dengan minuman boba pada umumnya, seperti Chatime. Next. Strategi yang ke-8 yaitu storytelling. Storytelling yang dilakukan oleh Kokumi ini bertujuan untuk mempromosikan produk dengan cara yang menarik berupa video. Kemudian video ini di-upload melalui Instagram resmi Kokumi.
Next. Oke, jadi strategi yang terakhir yaitu Instagram competition or challenge, atau kompetisi atau perlombaan. Perlombaan yang biasa diadakan ini diadakannya di hari-hari penting seperti hari Valentine, Halloween, dan juga hari ulang tahun Kokumi. Dan isi yang dilombakan juga selalu sesuai dengan tema. Pemberitahuan mengenai perlombaan ini dapat disimak melalui story Instagram resmi Kokumi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui studi kasus Kokumi ini. Selanjutnya bisa ditutup oleh moderator. Oke, sebelumnya stop sharing dulu ya. Oke, buat teman-teman kelas IKB dan Mbak Ayu tadi dari kelompok kami udah mempresentasikan mengenai food and beverage marketing, mulai dari pengenalan apa sih food and beverage dan bagaimana sih proses marketingnya, kemudian kendala apa saja yang mungkin bisa membuat sebuah brand food and beverage itu mengalami kegagalan dalam merintis usahanya. Kemudian tadi ada resume buku dari buku yang kelompok kami pilih yang dijelaskan oleh Evita mengenai poin-poin penting apa sih bagaimana pemasaran produk diet dan makanan sehat untuk anak yang basisnya tadi kita ambil itu di negara Amerika ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada studi kasus yang kelompok kami ambil berkaitan juga dengan makanan dan kesehatan, terutama makanan untuk para anak-anak dan remaja yang disampaikan oleh Razaka Haris. Kemudian tadi dua studi kasus terakhir disampaikan oleh teman saya Shirley dan juga Salma mengenai McD dan Kokumi yang mungkin lagi hype banget ya di kalangan saat ini. Dan semua brand-brand itu baik dari Kokumi dan McD itu menggunakan teknik-teknik marketing yang disesuaikan dengan tujuan apa yang ingin mereka capai. Jadi bagi mungkin brand-brand kecil yang belum sebesar Kokumi dan McD, mereka masih bisa menggunakan teknik-teknik yang sama, tapi menggunakan prinsip yang berbeda ataupun eksekusi yang berbeda, disesuaikan dengan budget brand ataupun perusahaan yang ada. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok Food and Beverage Marketing mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan mengenai presentasi kelompok kami, nanti bisa disampaikan waktu Zoom meeting kelas bersama Mbak Ayu. Terima kasih juga untuk Mbak Ayu. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.